Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi ya. Sebelum kita belajar hadis yang kelima dan keenam. Nah, hadis yang kelima ini sama. Hadis yang paling dasar ya, sangat baik untuk dihafal, dipahami dan diamalkan. Nah, fungsinya banyak. Nanti ketika ceramah, ketika mengisi apapun itu nanti bisa menggunakan hadis ini. Karena hadis ini masyhur sekali, sangat terkenal dan saya yakin kita sering dengar baik di TV, di majelis taklim, di acara-acara kawan pasti sering dibahas. Nah, di sini sekarang kita akan mendalami lagi ya, menyelami apa maknanya. Oke, kita mulai ya. Hadis kelima ini adalah menolak kemungkaran dan bid'ah. Ya. Redaksi hadisnya an ummil mukminin. Nah, kalau dengar an ummil mukminin itu artinya biasanya merujuk ke Sayyidati Aisyah. Ya, karena Sayyidati Aisyah ini istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Hafalannya kuat dan paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, jadi banyak dari sahabat-sahabat dulu itu kalau bertanya, apakah ada pelajaran kata-kata atau pesan yang disampaikan oleh Rasulullah? Oh, pasti dari Aisyah, banyak sekali. Ya. Nah ini salah satunya nih. Ya. Bunyi hadisnya an ummil mukminin Ummi Abdillah. Ummi Abdillah itu anaknya Rasulullah, namanya Abdullah. Namun belum sampai gede, sudah meninggal kembali kepada Allah. Jadi ada Abdullah, ada Ibrahim, itu meninggal semua, yang laki-laki ya. Yang hidup sampai besar, sampai menikah, sampai anak itu hanya Sayyidati Fatimah Az-Zahra ya. Ya, akhirnya menikah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib itu mantunya Nabi ya, keponakan plus mantunya Nabi ya. Menikah dengan anaknya yang hidup hingga besar itu adalah Sayyidati Fatimah ya. An ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, disebut namanya Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nah, ini hadisnya sangat pendek sekali. Man ahdatsa fi amrina hadza, man ahdatsa fi amrina hadza, nah, barang siapa ahdatsa, menciptakan hal baru, berinovasi, membuat sesuatu yang baru, ahdasa. Ahdasa itu artinya membuat hal yang baru. Fi amrina, fi amrina itu artinya permasalahan-permasalahan dari kami, hadza, ini. Yang dimaksud adalah perkara agama. Jadi barang siapa yang menciptakan hal-hal baru terkait urusan keagamaan atau urusan agama yang dibawa oleh Rasulullah ya, ma laisa minhu fahuwa raddun, yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada dasarnya, yang bukan berasal dari Islam atau gak ada kaitannya sekali dengan Islam, maka dia otomatis tertolak ya. Fahuwa raddun. Raddun itu artinya apa? Tertolak ya. Rodda yaruddu ya. Rodda menolak, rodda yaruddu, raddun. Jadi man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun ya. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa yang formal, barang siapa atau siapa saja yang mengada-ngada. Nah, yang mengada-ngada, yang awalnya enggak ada ada-adain, yang enggak pernah diajarin Rasulullah, enggak ada kaitannya, dibikin sama dia ya. Siapa saja yang mengada-ngada dalam perkara agama kami ini atau agama Islam ya kan, sesuatu yang bukan bagian dari Islam itu sendiri, maka ia tertolak. Nah, gitu ya. Misalnya apa? Sholat subuh 4 rakaat. Nah, itu jelas ya. Itu mengada-ngada itu. Oh,
dalilnya 2 rakaat. Kok jadi, oh enggak 4 rakaat. Nah, ini mengada-ngada. Salat zuhur 8 rakaat. Wah, ini lagi mengada-ngada lagi ya. Gitu ya. Nah, hadis ini sangat masyhur sekali ya, sampai diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya As-Sulah. Terus juga di dalam kitabnya Imam Muslim Al-Aqdiyah dan Abu Daud dalam Sunan Abu Daudnya ya. Hadis ini merupakan hadis pokok, sama seperti hadis innamal a'malu binniyat. Jadi hadis yang fundamental, yang pokok, yang asas, yang semua itu harus tahu gitu loh. Kalau dia tuh mengaku orang Islam, beriman, makanya harus tahu ya. Prinsip-prinsip ini harus tahu. Biar apa? Biar tidak terjerumus ke perkara yang mengada-ngada ya. Nah, gitu. Adapun kayak tahlilan dan lain-lain itu kan masih ada kaitannya, karena apa? Yang dibaca di saat itu ya ada ayat-ayat suci, ya kan? Ada pujian-pujian, itu nggak masalah, ya. Tapi acaranya itu kan hanya konsepnya aja. Ya kayak kita inilah sekarang ngaji, cuma di dalamnya kan ada pembahasan soal hadis dan lain-lain, ya. Gitu ya. Jadi man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya. Hadis yang ke-6 adalah soal halal dan haram. Nah, ini juga sama. Ini hadis yang sangat masyhur sekali ya. Hadis yang sangat masyhur sekali, dan ini merupakan hal yang pokok yang harus diketahui dan dipahami. Jadi jika kita membaca redaksi hadisnya, An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala. Nah, Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir ini salah satu sahabat Rasulullah SAW. Qala sami'tu Rasulullah, sami'tu. Nah, sekali lagi, sami'a yasma'u, mendengar. Sami'tu, saya telah mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ya. Jadi An-Nu'man ibni Bashir di sini pernah mendengar dari Rasulullah. Innal halala. Jadi kalau ada harfu inna itu artinya sesungguhnya. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Innal halala bayyinun. Bayyana yubayyinu, bayyinatun atau bayyinun bisa. Ya. Wa innal harama bayyinun. Yang halal dan yang haram itu sudah jelas. Nah, wa bainahuma, dan yang ada di antara keduanya umurun mustabihatun, dinamakan hal-hal yang atau perkara yang syubhat. Kalau di sini diistilahkan mustabihat ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan sayangnya banyak orang yang tidak tahu hal ini. Ya. Dikiranya cuma hanya perkara halal dan haram saja. Padahal ada suatu kondisi di mana perkara itu ada di antara halal dan haram yang disebut sebagai syubhat. Nah, bagaimana hukum syubhat ini? Nah, terus langsung dijelaskan. Famanittaqa asyubhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Nah, barang siapa yang menghindari, ittaqo yattaqi, menghindari, takwa. Barang siapa yang takut atau menghindari perkara yang syubhat, maka dia telah istabro'a lidinihi, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh kepada perkara syubhat, maka dia otomatis terjatuh kepada perkara yang haram. Jadi hadis ini mengisyarahkan bahwasanya di antara halal dan haram yang sudah jelas ini ada perkara yang abu-abu, yang kurang terang. Kalau yang jelas kan yang halal itu sudah jelas ya. Kalau diibaratkan putih dan hitam, maka syubhat ini ada di tengah-tengah, abu-abu warnanya. Dan hukumnya Rasulullah menjelaskan bahwasanya hindari. Karena biasanya orang yang terjatuh kepada posisi yang kondisi yang abu-abu ini biasanya terperosok lebih dalam, malah ke daerah yang hitam, kepada hal yang haram ya. Terus apa umpamanya? Karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyar ta'afihi
ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuhu. Kenapa? Oh ya udah, nah dulu. Oke. Kita teruskan ya Rizky ya. Jadi di sini diibaratkan oleh Rasulullah seperti seorang penggembala kambing yang berada di sekitar batas tanah gembalaan lalu masuk ke dalamnya. Nah, ingatlah bahwa setiap raja itu memiliki padang gembalaan dan padang gembalaan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Jadi ibaratnya gini, kalau seandainya ada seorang penggembala kambing di sini diibaratkannya kambing, bisa ayam, bisa bebek dan lain-lain. Maksudnya gini, ketika dia tuh menggembala, kan biasanya dia akan melewati tanah yang ada rumputnya atau makanannya. Dan ada di antara tanah itu kan punya orang lain. Gitu ya. Kalau dia di antara tanahnya sendiri, itu halal, tidak masalah. Tapi ketika gembalanya itu makan di tanah yang bukan miliknya atau tanpa izin dari yang punyanya, kalau seandainya bukan punyanya, maka di situ sudah waqa'a fi syubhat. Dan ini yang sangat dihindari kecuali sudah dapat izin, ya. Nah, karena syubhat itu lebih cenderung kepada hal yang haram, gitu ya. Terus ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuhu. Bahwasanya setiap raja, setiap penguasa itu punya batasan-batasan. Dan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Jadi halal haram itu sudah jelas. Ada perintahnya, ada dalilnya, tinggal kita diikuti. Jika ada perkara yang masih abu-abu, tidak jelas antara terang atau gelap, maka hadis ini mengisyaratkan agar hindari. Ya, lebih baik tidak usah. Ya, karena biasanya akan terperosok lebih dalam dan terjatuh kepada melakukan perkara yang diharamkan atau melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Terus ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging, mudghah. Ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging itu baik, soluha al jasad, ya, maka baik pula raganya. Nah, gitu ya. Kulluhu, semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu, dan jika itu rusak maka rusak semua raganya, ya. Ala wahya al qalbu. Nah, dan ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan mudghah itu, segumpal daging itu adalah kolbun. Nah, katakan makanya sering dibahas kolbun salim, ya kan, kolbun mukminin, baitullah dan lain-lain. Artinya apa? Ternyata kolb ini pusat dari baik buruknya seseorang. Jika soluhat, fasoluhat al jasad kuluhu, wa idza fasadat, fasada al jasad kuluhu. Kalau soluha itu kalau baik, kalau sempurna, kalau bagus, maka raganya pun bagus. Kalau hatinya rusak, ya sama, rusak juga semuanya. Nah, hati ini menurut para ulama itu terbagi menjadi dua. Ada hati yang bentuk fisik, hati itu yang ada di sini ya, dalam dada, heart, bukan hati liver. Yang pompa darah itu loh. Jantung malahan kalau orang mengartikannya itu. Nah, tapi yang dimaksud di sini mudghah itu bukan maksudnya tergantung apa ya? Kan kalau jantung itu pompa darah. Jantung pompa darah, kalau dia lancar kan sehat semuanya. Nah, kalau hati itu entitas atau wujud yang abstrak dari jantung gitu loh. Gak kelihatan tapi dia mengendalikan perangai, emosi, akhlak, perilaku, dan lain-lain. Nah, jadi ada dua dimensi, ada yang fisik, ada non-fisik. Kalau fisik disebut jantung, atau ada yang bilang hati, atau dalam orang Inggris bilangnya heart, ya. Nah, kalau yang dimaksud di sini kolbun itu adalah kolbun yang abstrak, yang non-fisik, ya, di mana dialah pusat dari perilaku seorang,
gimana dia tuh memilih antara yang halal dan haram, yang putih dan hitam atau syubhat di situ ya. Jadi hadis kelima dan keenam ini saya sarankan agar nanti dibaca, dihafal. Cuma permasalahannya bid'ah ini kadang ditafsirkan berbagai macam cara oleh banyak orang. Ada yang bilang ya udah yang tertera di Quran saja dan hadis saja, yang selain itu bid'ah. Ada yang bilang ya nggak bisa, biarpun ada acara-acara lain atau teknik penyebaran agama atau pengajaran agama dengan metode yang baru namun masih ada kaitannya dengan agama Islam, bukan termasuk bid'ah. Nah, kalau Imam Syafi'i malah dia tuh jelas, dia membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah al-hasanah wa bid'ah dolalah. Jadi yang dimaksud yang nggak boleh itu kata Imam Syafi'i adalah bid'ah dolalah, bid'ah yang menyesatkan gitu loh. Tapi kalau bid'ah hasanah kayak sekarang kita ngaji menggunakan kamera, pakai mikrofon, kan itu coba kalau kita nilai apakah itu hal yang buruk? Tidak, diboleh. Biarpun dulu Rasulullah nggak pakai gitu loh. Sama kayak acara yang ada muludan, yasinan, tahlilan. Di Rasulullah emang dulu nggak pernah dilakukan. Tapi kan isinya kan ada puji-pujian pada Allah, Rasulullah, sahabat, malaikat, ya. Ada ayat suci dibaca, dilantunkan, dibiasakan, dihafalkan. Maka itu masih ada kaitannya berarti kan dengan ajaran agama.